بعلومه في الدارين آمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا innahum la yu'jizun. Ya, sampai niku. Wa nazala dan turun ayat fiman di dalam orang. Afalat yang lari siapa man yauma badrin di hari perang Badar. Yauma badrin di hari perang Badar. Turun ayat wala tahsabannal ladzina kafaru ila akhiril ayat. Wala tahsabanna dan jangan benar-benar mengira engkau ya Muhammad wahai Muhammad. Alladzina pada orang-orang kafaru yang kufur siapa alladzin sabaku mendahului siapa alladzin Allah pada azabnya Allah. Aifatu artinya menghabiskan siapa alladzin hu pada siksaan Allah. Innahum sesungguhnya alladzina kafaru itulah yu'jizuna tidak terbalaskan siapa alladzina kafaru. La yufawwituna artinya tidak kehabisan siapa alladzina kafaru pada siksaan Allah. Alhamdulillah. Wa fi qiraatin dan di dalam qiraah yang lain bitahtaniyati dengan tak yang di yang titik atas. La yu'jizuna atau la tu'jizuna. Fal maf'ulu maka adapun fal maf'ulul awwalu maka adapun maf'ul yang pertama itu mahdhufun dibuang. Ai anfusahum artinya pada dirinya alladzina kafaru. Wa fi ukhra dan di dalam qiraah yang lain bi fathian dengan fathahnya an. Ala takbiril lami atas mengira-ngirakan lam. Ayat ini turun dalam persoalan mengenai orang-orang yang lari pada saat perang Badar. Kata Allah, wala tahsabannal ladzina kafaru sabaku. Wahai Muhammad, jangan mengira orang-orang kafir itu mendahului adab Allah gitu ya. Innahum la yu'jizun. Sesungguhnya ya mereka yang lari dari perang, orang-orang kafir yang lari dari perang Badar ya, mereka tidak mendapatkan ketetapan dosa dari Allah ya, karena mereka orang kafir terus menghindar dari kegiatan perang gitu. Jadi tidak mendapatkan siksa dari larinya gitu, karena menghindari peperangan. Berbeda dengan kalau orang-orang yang beriman gitu. Kalau lari sebagai pengecut, tentu saja di situ dipertanggungjawabkan keimanannya. Nah, kalau yang kafir bagaimana? Bisa jadi
yang dosanya ya dosa kafirnya saja, kurang lebih seperti itu. Wa'aidu, dan bersiaplah wahai muslimin, lahum, karena memerangi alladzina kafaru. Liqitalihim artinya karena memerangi alladzina kafaru, ma pada perkara istata'tum yang mampu kalian, min kuwatin yaitu dari kekuatan. Sementara bagi orang-orang yang beriman, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, bersiaplah kalian sekadar kekuatan kalian untuk menghadapi musuh. Qala sallallahu alaihi wasallam, berkata siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia adapun kuwah itu ar-ramyu, memanah. Itu ar-ramyu, memanah, rawa meriwayatkan pada hadis siapa Muslimun, Imam Muslim. Ayo bagi yang beriman, dalam situasi perjuangan perang Badar ini hendaknya kalian bersiap sekuat tenaga. Jadi pada saat orang-orang yang beriman itu kok dihadapkan pada sebuah peperangan, pada sebuah perjuangan, maka pantang sebenarnya bagi orang yang beriman itu untuk bersikap pengecut, apalagi sampai pura-pura nggak ada apa-apa, abai, tidak peduli, acuh dengan apa-apa yang terjadi, dengan keboliman yang terjadi misalkan. Bagi orang yang beriman tidak boleh bersikap seperti itu. Bahkan dulu Nabi sering ingatkan bahwa pembiaran itu termasuk minal kabair. Pembiaran itu termasuk dari dosa besar. Seseorang yang beriman hendaknya punya kepekaan atas pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi di sekitar kita, atas kedoliman-kedoliman yang terjadi di sekitar kita. Itu nggak boleh diam. Nah, pada saat perang Badar juga sama. Orang-orang mukmin, ayo bersiap dengan kekuatan apapun. Dalam satu riwayat hadis dikatakan, sekadar kekuatan ini Rasulullah mempersiapkan apa? Mempersiapkan ahli-ahli memanah. Orang-orang yang bisa memanah dipersiapkan oleh Rasulullah. Pasukannya tidak banyak, tapi dijelaskan pada ayat-ayat sebelumnya. Di dalam surat Ali Imran juga dijelaskan bagaimana strategi Rasulullah di dalam mengatur perang Badar. Ahli memanahnya tidak banyak karena memang jumlahnya sedikit tapi dengan strategi yang diatur oleh Rasulullah dan diikuti oleh para sahabat. Nah, kesiapan itu penting Nah, sekarang kalau perintahnya wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, maka apa yang dimaksud di sini adalah bersiaplah kalian wahai orang-orang mukmin sekadar kemampuan kalian, sekuat tenaga kalian. Dalam kalimat mastata'tum min quwwah itu ada ada kata-kata penting yang harus kita pahami. Ma pada perkara istata'tum yang mampu kalian, jadi kemampuan. Kemudian setelah kalimat istata'tum ada min quwwah, yaitu kekuatan, kemampuan dan kekuatan. Ini harus dikeluarkan. Jadi perjuangan itu mestinya kita bisa berjuang, kita berani berjuang itu dengan modal kemampuan dan kekuatan. Kemampuan berarti skill, kita punya skill fisik. Orang yang beriman harus punya skill. Kemudian selain skill harus punya kekuatan. Kekuatan itu datangnya dari mana?
dua-duanya baik skill maupun kekuatan itu datangnya dari latihan. Baik itu kemampuan maupun kekuatan, dua-duanya datang dengan latihan. Kalau nggak pernah latihan, kita juga tidak tahu seberapa kuat fisik kita di dalam menghadapi sesuatu. Harus dilatih, fisiknya dilatih. Begitu juga dengan keahlian atau kemampuan. Wamin ribatil khoili, dan dari mengencangkan talinya kuda. Masdarun, adapun ribat itu masdar bimakna hasbiha, dengan makna menjaga khoil fi sabilillahi, di jalan Allah. Mastata'tum min quwwah wa min ribatil khoili. Yuk persiapkan, disiapkan kemampuannya, disiapkan kekuatannya, juga disiapkan kendaraannya. Turhibuna, dalam keadaan menakut-nakuti kalian. Tukhawifuna artinya menakuti kalian, bihi dengan ma, aduwallahi pada musuh Allah. Orang yang beriman tidak boleh bersikap pengecut. Orang yang beriman tidak boleh bersikap pengecut. Kalau ada musuh Allah di hadapan kita, di hadapan pada saat itu adalah perang Badar, ya. Kalau bertemu dengan musuh Allah, maka dikencangkan itu keyakinannya. Saya pasti bisa menghadapi. Nah, ini yang diperintahkan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman di dalam perang Badar tersebut. Jadi perang Badar ini adalah sebuah peristiwa perang yang diceritakan di dalam Al-Quran dengan tujuan kita yang berada pada generasi saat ini itu bisa melihat, bisa belajar sikap apa yang harus kita ambil di saat menghadapi kesulitan-kesulitan hidup. Kalau konteksnya saat ini ada peperangan, naudzubillah ya, jangan sampai ya. Kalau ada peperangan yang memang perang secara fisik, nah petunjuk di dalam Al-Quran mengenai perang Badar ini bisa dijadikan acuan. Nah kalau yang kita hadapi adalah musuh yang berada di dalam situasi sehari-hari, maka sikap-sikap yang ditunjukkan pada ayat-ayat yang menjelaskan tentang perang Badar ini juga bisa menjadi pegangan. Jadi di sini dikatakan pada saat menghadapi musuh jangan gentar, jangan takut. Turhibu nabihi aduwallah wa aduwakum. Bihi dengan ma, aduwallahi pada musuh Allah, wa aduwakum dan pada musuhmu. Ai kuffar Makkah artinya kafir Makkah. Wa akhorina dan orang-orang min dunihim dari selain aduwakum. Ai wairihim artinya selain aduwakum. Wahum adapun akhorin itu al munafiquna, orang-orang munafik. Awil yahudu atau orang-orang Yahudi atau orang-orang Yahudi. Jadi wa akharina min dunihim, mereka yang tidak masuk dalam golongan itu. Siapa saja, yaitu orang-orang munafik. La ta'lamuna, yang tidak mengetahui kalian, hum pada akharin. Yang kita bahkan tidak tahu karakter daripada musuh yang tersembunyi, kita sendiri tidak tahu. Tapi kalau kita beriman, Allah akan memberikan petunjuk-petunjuk. Biasanya orangnya seperti ini. Allah akan memberikan petunjuk. Kita bahkan tidak tahu bentuknya seperti apa. Orang-orang munafik itu ya orang yang paling sulit diterkam, ada sifat nifak di dalam hatinya. Tidak mau berjuang lebih di jalan Allah.
ngomongnya besar, tapi takut kehilangan teman yang sama-sama sesat dalam artian. Biasanya orang-orang munafik ini adalah mengambil satu kelompok yang besar dan dia tidak peduli kelompok ini salah atau benar. Pokoknya kelompok besar diikuti saja. Nah, ini adalah sejak zaman Rasulullah orang-orang munafik ini sudah ada. Dan ini la ta'lamuna, kalian orang-orang yang beriman itu tidak tahu. Allahu adapun Allah itu ya'lamu mengetahui siapa Allah hum pada akhirin. Wama dan adapun perkara tungfikuna yang menginfakkan, tungfiku yang menginfakkan kalian min syai'in dari sesuatu fi sabilillah di jalan Allah itu yuwafa dipenuhi, ilaikum kepadamu apa jazaa'u balasannya ma wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah yuwaffa ilaikum. Semua hal yang kalian infakkan untuk jalan Allah maka akan dibalas setimpal oleh Allah. Nah, itu janji Allah akan dibalas sesuai. Jadi Allah memberikan jaminan kepada orang-orang yang beriman yang menginfakkan hartanya untuk jalan Allah pada saat itu adalah untuk perang Badar, dan ini meliputi semuanya. Ketika kita menginfakkan sebagian harta kita untuk jalan Allah, macam-macam bentuknya. Ya, misalkan ya infak di masjid. Nah, kalau sampai bepergian gitu ya, pas bepergian ikut sholat terus habis itu ke toilet gitu, jangan lupa dicemplungi. Dulu kalau kata Mbah, ya ini Umi dulu yang bilang nih. Umi selalu dikasih pesan sama mbahnya, karena Umi kan besarkan dengan mbah laki-laki yang dulu itu selalu dikasih pesan kalau misalkan di masjid begitu biar nggak gosok. Jadi kalau sampai numpang pipis di masjid, nah itu nyemplungi masih gak ditarik. Nah, itu bisa menjadi ini diniati infak ya yang agak banyak, dan itu nanti nggak sia-sia ya. Allah perhatikan infak-infak yang kita keluarkan untuk jalan Allah ya, itu akan mendapatkan perhatian dari Allah, akan dibalas setimpal oleh Allah. Dan diusahakan, misalkan kalian sudah punya besok-besok ya sudah punya penghasilan stabil gitu, tetap sisihkan untuk infak dari penghasilan kalian ya, dari penghasilan kita ya. Yang penting yang namanya disisihkan tentu saja setelah keperluan ya, keperluan primer, keperluan utama. Nah, ini harus terpenuhi lebih dulu, seperti pendidikan anak ya, ini harus didahulukan. Pendidikan anak ini juga termasuk infak fisabilillah, karena untuk masa depan umat Islam ya. Anak yang kita lahirkan, kita besarkan dengan beragama Islam ya, dia adalah masa depan umat Islam, maka biaya pendidikan anak itu termasuk daripada infak fisabilillah. Apalagi kalau niatnya kita sadari benar-benar. Nah, kita niatkan biaya pendidikan untuk anak ini sebagai infak fisabilillah, sebagai pembiayaan di jalan Allah, karena kita membesarkan salah satu masa depan umat Islam begitu. Maka ini tidak akan sia-sia, nantinya akan dibalas oleh Allah dengan sesuatu yang setimpal, yang sesuai begitu. Jadi yang diutamakan ya kewajiban-kewajiban kita dulu nih. Kewajiban-kewajibannya dulu, baru kalau ada disisihkan untuk infak. Atau kalau memang diatur mulai awal, pokoknya segini untuk infak gitu, ya nggak masalah.
Yang penting kebutuhan utama di dalam keluarga itu terpenuhi. Jangan jadi orang tua yang egois. Jangan jadi orang tua yang egois. Nanti kalau sampai sudah menikah gitu ya, baru menikah, ya jangan egois, belum punya penghasilan yang cukup kok keburu bang duwe anak, pola wis ditagih ambek ibuke, kapan ibuke iki mutu. Nah, jangan egois. Cuma biar kelihatan orang tuanya ini ndang duwe anak gitu ya. Terus akhirnya sama egois, belum persiapkan apa-apa. Urus itu dulu apa BPJS gitu ya. Nah, jangan kok nanti pas waktunya udah mau lahiran baru ngurus. Nanti lahir kenapa-napa, negara disalahin. Gizi anak tidak tercukupi, negara lagi disalahin. Nah, padahal bisa jadi kita sendiri yang ceroboh gitu, yang egois, belum siap punya anak, belum siap secara mental dan finansial, tapi wis kupu. Nah, kembali lagi pada ayat ya. Jadi kalau ayat ini yang dijelaskan adalah apapun yang diinfakkan oleh orang-orang muslim, oleh orang-orang yang beriman gitu ya, untuk jalan Allah, maka akan dipenuhi balasannya oleh Allah. Kemudian dilanjutkan wa antum, dan adapun kalian itulah tudlamuna, tidak didolimi kalian. Apa maksudnya? Tangkusuna artinya tidak dikurangi kalian minhu dari ma syai'an, dengan sesuatu. Dijanjikan oleh Allah, wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Setiap yang diinfakkan di dalam jalan Allah akan dipenuhi balasannya, dan kalian tidak mungkin didolimi oleh Allah. La tudlamuna, tidak mungkin didolimi. Dalam artian apa? Tidak mungkin balasannya tidak sesuai, dikurang-kurangi. Pahala dikurang-kurangi itu sesuatu yang mustahil. Balasan dari Allah itu pasti lebih, pasti terpenuhi, tidak mungkin dikurangi. Apalagi kalau kita punya jariah, ya, bisa beramal jariah, baik utamanya kalau misalkan secara finansial ya, kita punya amal jariah di masjid, di tempat-tempat pendidikan, di layanan-layanan publik gitu. Kita punya amal jariah dan pahalanya terus mengalir sampai kita mati. Maka jangan heran nih, kadang-kadang kita melihat, oh ya, kadang-kadang kita berpikir seperti apa ya, kayak kesuksesan, kekayaan itu kok kayaknya DNA ya. Nah, kalau dalam konsep Islam kan ada jariah, ada amal jariah, di mana pahala seseorang yang beramal jariah itu akan terus mengalir meskipun sudah meninggal, kan begitu ya. Di antaranya apa? Nah, kalau selain kita itu loman secara finansial, kita juga terus berkembang secara keilmuan, maka kita bisa mendidik anak-anak dengan dengan cara menurunkan ideologi, dengan cara menanamkan ideologi kepada anak. Nah, kalau ideologi yang diturunkan, otomatis tidak akan habis itu pengetahuannya, akan terus berkembang. Maka si anak pun ideologinya berkembang, terbentuk mulai dari kecil. Ideologi atau pemikiran-pemikiran yang di situ ada metodenya. Oh, caranya memulai bekerja itu seperti ini, caranya belajar itu seperti ini, caranya bermasyarakat itu seperti ini, caranya menikah, caranya punya anak. Nah, semua diturunkan dari orang tua kepada anak. Maka ketika ideologi ini berhasil kita tularkan kepada anak, nah secara otomatis si anak itu pegang DNA yang sama dengan orang tua, DNA keilmuan yang sama dengan orang tua. Jadi tetap ada bedanya. Orang yang berilmu, orang yang sukses dan berilmu, atau sukses yang tidak berilmu tetap nggak sama. Biasanya yang sukses dan juga berilmu ini akan bisa menurunkan kesuksesannya.
pada anak-anaknya. Tapi kalau sukses tok, ya, berhasil tok tanpa ada keilmuan yang berkembang, nah ini biasanya akan sulit menurun kepada anak. Sulitnya apa? Karena dia sendiri tidak bisa menyampaikan ideologi kepada anak. Kalau kita sukses cuma mengandalkan keberuntungan, itu bisa jadi nantinya akan terhenti di kita sendiri. Keberuntungan itu ada, itu tapi banyak orang yang tidak berpendidikan, tidak berilmu tapi sukses gitu ya. Ya itu karena kehendak Allah. Tapi tentu saja kalau pemikiran-pemikiran tidak berhasil ditularkan kepada anak, maka ya nggak bisa. Jadi apa yang kita infakkan di jalan Allah itu harus kita sadari, betul-betul disadari. Ini diniatkan yang baik gitu ya, sehingga keturunan kita juga paham dengan apa yang kita lakukan. Maka mereka juga tahu apa nih nanti setelah dewasa yang harus saya lakukan. Beruntung sekali ya kalau misalkan punya keturunan yang paham dengan ideologi yang kita pakai, dan kita juga beruntung. Ini saya sedang mengerjakan sebuah tulisan gitu ya, terus tadi Nicola. Salah satu orang yang beruntung itu adalah orang yang bisa membuka menjadi jalan bagi kebaikan-kebaikan. Dia punya komunikasi yang baik soal amar ma'ruf nahi munkar. Ini dikatakan sebagai orang yang beruntung. Ya jelas, maka apa yang diinfakkan di hari ini tidak akan habis sampai di kemudian hari. Dan sudah dijanjikan oleh Allah, apa yang dikeluarkan oleh orang yang beriman di jalan Allah pasti akan terpenuhi balasannya dan tidak akan dizolimi. Artinya Allah tidak akan mengurangi balasannya. Wa in janahu, dan apabila condong siapa kufar. Malu artinya condong siapa kufar, lisilmi terhadap akad damai. Dikasri sini dengan kasrohnya sin, wa fathah dan fathahnya sin. Bisa lisilmi, bisa lisalmi. As-sulhi yaitu akad damai, perjanjian damai. Fajnah, maka condonglah engkau laha terhadap as-silmi. Nah kalau orang-orang kufar sudah mulai mengeluarkan perjanjian damai, maka kita harus ikuti itu. Maka orang-orang yang beriman harus mengikuti itu. Wa ahid, dan berjanjilah engkau hum pada kufar, atau memenuhi janjilah engkau hum pada kufar. Qala berkata siapa Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, hadza adapun ini ayat wa injanahu itu mansukhun, dihapus di ayat saifi dengan ayat penyerangan. Wa mujahidun, dan berkata siapa Imam Mujahid, itu maksusun artinya dikhususkan apa hadza di ahli kitabi, untuk ahli kitab. In nazalat, ketika turun apa ayat di Bani Quraidah, di dalam persoalan Bani Quraidah. Jadi menurut Abdullah bin Abbas ayat ini sudah digantikan dengan ayat saif, karena biasanya perjanjian damai yang dilakukan oleh musuh Allah itu perjanjian palsu. Ini terbukti bahkan terjadi di era modern, seperti perjanjian Balfour yang dilakukan oleh kerajaan Inggris terhadap orang-orang Palestina. Itu perjanjian palsu dan masih terjadi di era modern, sampai akhirnya konflik di Palestina belum selesai sampai hari ini. Kemarin kan ada pelantikan presiden ya, Pak Presiden yang sekarang lagi anyar presiden ini terus Pak Jokowi ya salah. Pak Prabowo saat kemarin juga menyampaikan perihal dukungan masyarakat Indonesia untuk kemerdekaan Palestina. Kita aminkan itulah ya, mudah-mudahan
segera dimerdekakan, karena penyerangan yang dilakukan oleh orang-orang Israel ini sudah terlampau jauh, sudah tidak bisa dikatakan manusiawi, jauh sekali. Oke, mudah-mudahan yang sedang menghadapi peperangan itu diberikan kekuatan, dan ya kita tetap boikot sebisanya, cuman itu yang bisa kita lakukan. Kalau misalkan kita mau donasi juga 1.000-2.000 ya sulit nyampenya kan gitu ya. Maka hal paling mendasar yang bisa kita lakukan adalah satu, kita belajar tentang sejarahnya, jangan males ya, sesekali baca tentang sejarahnya bagaimana itu bisa terjadi di Palestina. Kemudian yang kedua adalah gerakan boikot. Sampai kapan? Seumur hidup bila perlu. Kita berjanji ke diri sendiri, apapun brand yang terkait dengan Israel kita boikot sebisa mungkin, terutama yang dekat. Kan ada itu produk-produk yang afiliasinya jauh ya. Misalkan cuma dalam segi pendanaan begitu ya, rata-rata memang perusahaan yang perusahaan global ya, yang di situ sudah perusahaan besar, rata-rata memang terafiliasi dengan Israel, karena perbankan dunia itu yang pegang Yahudi. Maka bagaimanapun afiliasinya pasti ada, tapi tidak langsung. Sedangkan ada ini perusahaan-perusahaan yang terafiliasi langsung seperti McDonald, KFC, itu Unilever dan banyak lagi. Nah ini kalau afiliasinya langsung, kita upayakan untuk boikot seumur hidup bila perlu, karena nggak banyak yang bisa kita lakukan untuk kemerdekaan Palestina ini. Kita kan jauh ya, jauh sekali, posisinya jauh sekali. Nah perjanjian orang-orang kafir itu memalsukan perjanjian itu ya ternyata terjadi sampai hari ini gitu. Berikutnya, watawakal, dan berserah dirilah engkau alallahi atas Allah. Fik artinya berserahlah engkau diri dengan Allah. Innahu sesungguhnya Allah huwas sami'u yaitu maha mendengar, lil qauli terhadap ucapan, terhadap segala ucapan. Al-alimu pun maha mengetahui bil fi'li dengan suatu perbuatan. Wa tawakkal 'alallah innahu huwas samiul alim. Biasanya perintah tawakal itu disertai dengan afirmasi bahwa Allah pasti mendengar, pasti mengetahui, pasti mendengar apa yang kita ucapkan, pasti mengetahui apa yang kita lakukan. Maka dalam ucap dan sikap kita perlu menjaga, karena Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Ucapan-ucapan buruk sebisa mungkin tidak kita ucapkan, karena Allah pasti tahu. Begitu juga dengan sikap-sikap yang buruk. Jangan sampai kita itu di depan di sosial media gitu yang misalkan memperlihatkan persona baik, tapi di balik itu kita tidak ragu untuk melakukan kejahatan. Alhamdulillah, jangan sampai seperti itu nih. Kita di depan juga baik, di saat sendirian, di saat banyak orang kita usahakan baik, di saat sendirian kita juga baik, sama baiknya, karena Allah maha tahu. Maka kebiasaan-kebiasaan buruk yang dikatakan tercela itu sebisa mungkin kita hindari, meskipun kita dalam keadaan sendirian. Main tangan saat emosi, berkata kasar saat marah-marah, ini juga sebisa mungkin dihindari. Kenapa? Karena Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui. Kontrolnya dari mana? Kontrolnya dari keimanan kita sendiri. Jangan gampang-gampang. Nanti kalau sampai punya anak, jangan gampang-gampang main kasar, baik secara ucap maupun secara sikap. Ini akan dicontoh sama anak. Gak usah khawatir, saya itu termasuk orang yang sering diomong gak bisa didik anak. Cuma karena orang jarang dengar saya bengoi anak, mulai dari anak-anak saya masih kecil. Saya sering dibilang, oh gak bisa didik anak gitu ya. Ya terserah, wallahu a'lam, menurut saya, Allah maha tahu. Apa sikap dan ucapan saya kepada anak, Allah tahu. Jadi ini pentingnya kita berpegang pada keyakinan.
berpegang pada keyakinan terhadap Allah dalam menjalani apapun, dalam bekerja, mendidik anak, ya, berhubungan dengan orang lain. Pentingnya kita menjaga adab, menjaga sikap. Maka puncak daripada keilmuan itu adalah adab. Yang dimaksud al-adab qoblal ilm atau al-adab fawqal ilm, yang dimaksud di sini adalah puncak daripada keilmuan seseorang itu adalah ilmu. Bukan kok, oh sing penting sopan, ilmu itu gak penting. Itu salah besar. Ya. Justru kita tahu adab yang baik kalau kita berilmu. Kita harus dibedakan itu. Berilmu dan berwawasan luas itu beda. Kalau orang berilmu itu bisa dilihat dari caranya berbicara, dari caranya menangani suatu masalah, bisa mengelompokkan masalah. Nah, ini berilmu. Kalau berwawasan luas, takoke apa jawabannya uwake. Nah, itu wawasannya ada. Wawasannya luas. Google itu berwawasan luas, tapi tidak berilmu. Kenapa? Karena Google tidak punya metodologi. Ya, Google itu enggak punya metode. Ketika kita tanya sesuatu, dia menawarkan jawaban yang banyak. Berarti Google itu berwawasan luas, tapi tidak berilmu. Orang yang berilmu itu tahu siapa yang bertanya. Oh, yang bertanya tipikalnya seperti ini. Satu contoh, kalau kita sakit, ya, kita ke dokter. Sakit apa misalkan, kan pasti ditanya sakitnya apa. Jawabannya pasti jelas. Pasti nanti disesuaikan dengan pola makan kita dan sebagainya. Wa tawakkal 'ala Allah innahu was-sami'ul 'alim. Wa ayyuridu, dan apabila menghendaki siapa kufar ayahda'u untuk merayu siapa kufar kepadamu bisulhi dengan perdamaian, liyasta'iddu supaya bersiap-siap siapa kufar laka padamu, fa inna hasbaka maka sungguh yang mencukupimu, kafika artinya yang mencukupi padamu itu Allahu Allah. Huwa adapun Allah itu alladzidzat ayyada yang menguatkan siapa Allah kepadamu binasrihi dengan pertolongan Allah. Wabil mu'minina, dan dengan menolong orang-orang yang beriman. Wa alafa, dan mengumpulkan siapa Allah. Wa alafa, dan mengumpulkan siapa Allah, jamaah artinya mengumpulkan siapa Allah, baina qulubihim, di antara hati-hatinya orang mukmin. Ba'dal ihni, setelah perselisihan. Lau angfakta, apabila menginfakkan engkau ma pada harta, fil ardi, di seluruh bumi, fil ardi di bumi, jami'an dalam keadaan seluruhnya ard, ma'allafta maka tidak akan sanggup mengumpulkan engkau baina qulubihim, di antara hatinya orang-orang mukmin. Walakinnallaha, akan tetapi Allah itu allafa mengumpulkan siapa Allah bainahum, di antara qulubul mukmin, di antara qulubihim. Biqudratihi, dengan kekuasaan Allah. Wabil mu'minina wa allafa baina qulubihim. Allah itu yang mengumpulkan hati orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu terkumpul karena Allah. Saling mengasihi, saling mencintai karena Allah. Itu orang-orang yang beriman. Kalau toh kita atau orang-orang mukmin itu misalkan dirayu dengan harta, bisa jadi mereka nggak akan terkumpul, nggak bisa berkumpul. Tapi apa yang mengumpulkan hati orang-orang yang beriman ini? Yang mengumpulkan adalah keimanannya. Allah yang mengumpulkan hati orang-orang yang beriman. Jadi Islam itu, yang menjaga Islam itu ya Allah. Yang menjaga agama Allah itu ya Allah sendiri. Berbeda dengan agama lain. Agama lain itu terstruktur. Kayak agama Katolik, ya, dari zaman ke zaman itu terstruktur. Karena terstruktur, kitab sucinya itu bebas dirubah-rubah. Ya, karena ada struktural. Oh, nanti yang paus yang posisinya tertinggi itu bisa merubah isi kitab suci. Sementara dalam Islam yang menyatukan adalah Allah. Kitab suci Al-Quran tidak boleh diubah. Tapi kalau tafsir, ya, maka tafsir itu antar satu dengan yang lain berbeda.
tidak menjadi masalah. Yang penting opini dalam menangani sebuah ayat ya, yang tidak boleh diubah itu adalah sabda. Tapi sudut pandang terhadap sabda itu bisa multitafsir, bisa berbeda-beda. Nah, yang menyatukan umat Islam itu adalah Allah. Innahu, sesungguhnya Allah itu azizun, maha agung. Ghalibun artinya yang menang ala amrihi, atas perkara Allah. Hakimun pun maha bijaksana. La yakhruju artinya tidak keluar apa syai'un perkara an hikmatihi dari kebijaksanaan Allah. Ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah wallahu ta'ala a'lam bishawab. Al-Fatihah.